Oke, ini untuk lanjutan dari materi sebelumnya ya. Jadi ini untuk petrografi batuan sedimen klastik ya. Jadi seperti yang kita ketahui, batuan sedimen plastik adalah batuan sedimen yang berasal dari hancuran batuan lain ya. Kemudian hancuran batuan lain ini dia mengalami transportasi dan mengalami deposisi ya, ke suatu cekungan dan mengalami litifikasi. Nah, aspek pengamatan yang utama dari petrografi batuan sedimen ini adalah kita lihat dari komposisi serta tekstur dari batuannya ya. Karena dari struktur batuannya mungkin sudah sangat jelas bila kita lihat secara hand specimen ya, ataupun dari sikapat secara langsung seperti itu ya. Oke, next. Nah, komponen penyusun dari suatu batuan sedimen ini terdiri dari fragmen, matriks, semen, dan porositas ya. Mana semen mungkin sudah dijelaskan secara detail ya di slide sebelumnya di diagram batuan. Fragmen di sini adalah merupakan butiran penyusun batuan sedimen yang berasal dari hasil transportasi ya. Sedangkan matriks merupakan butiran plastik yang lebih halus dari fragmen ya, bisa ukurannya lanau sampai lempung dan berasal dari hasil transportasi ya. Sedangkan porositas merupakan ruang atau rongga ya, ataupun pori dari uh, batuan yang terendapkan tersebut ya, atau material yang terendapkan tersebut. Lanjut, untuk tekstur ya. Tekstur batuan sedimen ini merefleksikan sejarah pembentukan dari si batuan sedimen tersebut ya. Nah, batuan sedimen yang terdiri dari klastik ya, ataupun hancuran dari batuan lain, berarti merupakan tekstur hasil transportasi. Nah, tekstur batuan sedimen ini terdiri dari ukuran butir, kemas, bentuk butir, dan juga pemilahan ya. Nah, untuk ukuran butir mungkin kita menggunakan skala Wentworth ya. Uh, Dia ukuran yang paling halus itu adalah lempung, lalu di atasnya ada lanau, di atasnya ada pasir ya, di atas pasir itu ada kerikil atau granul, di atas granul ada kerakal, ada berangkal, ada bongkah gitu ya, yang paling besar. Lalu kemas tuh, kemasnya ada kemas tertutup dan kemas yang terbuka ya. Lalu bentuk butir, bagaimana derajat ini ya, kebundaran dari butirannya, dan juga pemilahan, apakah dia terpilah dengan baik atau dia terpilah dengan buruk seperti itu ya. Oke, next. Nah, pada fragmen dan matriks dia bisa terdiri dari mineral, fosil, dan kumpulan mineral berupa batuan sebelumnya ya, atau litiknya ya. Contohnya itu mungkin litik beku, litik sedimen, ataupun litik metamorf. Lalu pada semen seperti yang sudah dijelaskan ya, bisa beragam seperti semen karbonat ya, bisa dari kalsit dan juga dolomit. Lalu semen silika ya, atau SiO2, dan juga semen oksida besi ya. Dan yang terakhir tadi ada semen lempung ya. Nah, ini untuk mineral atau fragmen penyusun utama ya. Yang pertama itu ada kuarsa, di mana uh, mungkin saya ulangi sedikit dulu ya. Fragmennya adalah merupakan butiran penyusun suatu batuan sedimen ya, yang berukuran lebih besar atau sama dengan pasir. Ya, jadi ukurannya itu lebih besar dari 1/16 ya, 1/16 mm. Jadi kalau dia ukurannya, fragmennya itu ukurannya pasir, maka penamaan batuannya adalah batu pasir. Namun apabila ukuran materialnya atau fragmennya lebih besar dari pasir, maka penamaan batuannya menjadi batuan bereaksi apabila dia butirannya menyundut ya, ataupun batuan kuarsa apabila butirannya membundar seperti itu ya. Nah, di sini mineral yang paling utama penyusun fragmen adalah kuarsa ya. Kuarsa adalah salah satu mineral yang umum kita temukan di kerak kontinen bumi ya, dimana mineral ini menjadi penyusun utama batuan ekstrusif dan juga intrusif asam ya, seperti granit, granodiorit, dan juga riolit mungkin ya. Nah, mineral ini memiliki struktur kristal yang heksagonal ya. Nah, secara umum mungkin yang kita ketahui kuarsa ini dibagi menjadi dua ya.
ada kuarsa polikristalin dan juga ada kuarsa monokristalin seperti itu ya. Nah, untuk kuarsa monokristalin ya, biasanya batas antar kristalnya itu sangat terlihat jelas mungkin ya, dan terdiri dari mungkin satu kristal yang utuh ya, bukan berasal dari potongan dari kuarsa yang besar. Sedangkan pada kuarsa polikristalin dia berasal dari suatu kristal kuarsa yang besar kemudian pecah ya, dan batas antar kristal itu tidak terlihat dengan jelas seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat kan mungkin batasnya yang putih-putih ini, ini adalah batas dari kristalnya itu terlihat jelas gitu ya. Okay, next. Oke, yang selanjutnya adalah litiknya. Jadi pada penampakan secara mikroskopis ya, untuk membedakan litik batuan beku, litik batuan metamorf dan batuan sedimen itu adalah dengan cara kita melihat interlocking ya pada mineral ataupun fragmennya ya. Nah, pada batuan beku dan batuan metamorf, dia kalau kita lihat secara mikroskop itu dia terlihat adanya interlocking ya. Nah, sedangkan pada batuan sedimen dia materialnya itu tidak terlihat adanya interlocking ya, atau belum saling mengunci ya, dan biasanya material litik dari sedimen ini dia cenderung tersebar ya, jadi dia ada yang grain supported tapi dan juga ada yang metric supported ya. Nah, untuk litik sedimen dia materialnya itu dia masih sifatnya lepas ya, terdiri dari beberapa mineral ataupun fragmen-fragmen yang kecil ya, dan juga dia cenderung berbentuk rounded ya, atau membuntar ya, butir atau fragmen batuan yang ada, atau uh, kita lihat juga dari mineralnya ya, seperti itu. Jadi dia terlihat seperti rounded ya. Nah, ini adalah contoh dari litik sedimen mungkin ya. Lanjut. Dan ini adalah matrix ya. Jadi matrix ini adalah material berbutir halus ya, seperti tanah ataupun lempung ya, ataupun manau ya, di mana butir ataupun apa ya, grain yang lebih besar ini dia tertanam ya. Nah, istilah matrix pada batuan sedimen ini juga digunakan untuk material halus tempat si fosil ini tertanam seperti itu ya. Nah, matrix ini adalah yang ini ukurannya lebih halus daripada si fragmennya ini ya, yang berwarna coklat-coklat itu. Nah, untuk semen ya, semen kan mungkin sudah dijelaskan di video sebelumnya, jadi mungkin untuk petrografi batuan sedimen klasik ini saya akhiri sampai di sini ya. Jadi semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.